Baik Mahfud, kita sekarang beralih ke pemberantasan korupsi, Pak. Perkembangan barunya kan Pak Prabowo pidato, sebagaimana kita lihat di beberapa video itu kan, terakhir pidato tentang korupsi itu mengatakan bahwa akan, sekali lagi mengatakan kesungguhannya Pak, untuk mengejar koruptor gitu ya, dan akan membangun penjara gitu Pak ya, khusus untuk koruptor gitu ya. Juga akan menempatkan itu di pulau supaya kalau keluar itu dimakan sama hiu. Sambil gue tapi kan menjelaskan ketegasannya. Pak Mahfud melihat janji kesekian kalinya itu apa maknanya? Bagus. Coba saya minta rekamannya di setel ya. Ya, lihat videonya. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Nah itu dia rekamannya. Jadi begini, menarik pidato Pak Prabowo itu yang mengatakan pokoknya saya tidak akan kompromi dengan koruptor kan gitu kan. Saya berani mati demi rakyat dalam menghadapi koruptor. Pokoknya koruptor nanti akan disediakan dibuatkan satu penjara khusus di pulau terpencil yang kokoh, yang kalau keluar lari dari situ ketemu ikan hiu gitu. Nah itu menurut saya bagus. Tetapi menurut saya implementasinya di dalam penegakan hukum korupsi, soal penjaranya jenisnya apa itu kelas 2 yang kedua. Tapi apa yang dijanjikan itu supaya diimplementasikan, karena janji memberantas korupsi itu kan dijanjikan oleh semua presiden. Dulu Pak SBY kan saya punya 5 agenda pembangunan Indonesia kalau jadi presiden. Yang nomor 12 itu memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Tapi korupsi makin banyak waktu itu, ya kan? Ya banyak lah. Dan malah melibatkan Partai Demokrat kan pada waktu itu. Pak Jokowi pidatonya, awas kalau korupsi, saya gigit sendiri, saya tahu sumber-sumber korupsi itu. Kan pidatonya terbuka semua. Nah Pak Prabowo mengatakan ini lagi. Jangan sampai ini gagal, kita percayalah Pak Prabowo mudah-mudahan konsisten dengan itu. Selama ini kan yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan ini kok ancamannya banyak gitu ya, ancamannya banyak, kok implementasinya minim kan gitu, kritik orang, kok ngancam-ngancam terus gitu. Tapi kalau mau objektif enggak juga loh, yang dibuka itu banyak, cuma yang dibuka itu memang korupsi-korupsi lama dan belum menyentuh orang-orang di sekitar. Tapi soal ancaman hukuman bagi koruptor itu yang kemudian mau diasingkan di sebuah pulau itu ya bagus juga. Saya dulu kan tahun 2010 pernah melontarkan ide tentang kebun koruptor, menyamakan kebun binatang. Saya waktu itu usul koruptor itu jangan dikumpulkan dengan kriminal umum. Kriminal umum udah di penjara. Kalau koruptor tuh letakkannya ada di mall gitu ya. Atau ada kebun seperti kebun binatang. Jadi tiap hari Minggu, hari libur, anak-anak sekolah diajak ke situ. Tuh koruptor tuh, yuk kasih kacang, kasih pisang gitu. Waktu itu diketawai orang. Itu guyon atau serius? Waktu itu saya guyon. Saking jengkelnya karena pada waktu itu ada diskusi tentang hukuman mati pada korupsi ya. Koruptor itu dihukum mati. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya udah, bagi yang tidak setuju saya bilang ya bikin kebun koruptor aja. Gitu. Kalau itu terjadi memang orang mikir semua Pak untuk melakukan lagi kan? Mikir. Kayak yang di Cina itu. Jadi tontonan di mana-mana. Yang di Cina tuh ada patung keluarga koruptor itu kan, yang setiap hari orang disuruh ke situ lalu disuruh mukul. Sampai beberapa kali itu patungnya tuh dari besi loh. Itu sampai diganti lagi agar orang datang ke situ adalah keluarga koruptor di, kalau tidak salah 300 tahun lalu ya, itu beredar anunya kan sekarang videonya. Ada satu tempat di situ. Nih kalau koruptor kayak ini meskipun udah mati ratusan tahun, kamu diludahi orang, dikasih sampah, dipukul dengan besi sampai peot-peot, lalu diganti lagi patungnya, dipukuli lagi rame-rame gitu. Untuk menunjukkan kejengkelan terhadap koruptor.
Ya, saya mau meneruskan tentang pernyataan Bapak soal komitmen Prabowo bagus banget, tapi kemudian implementasinya masih ditanyakan. Nah, belakangan kan pengusutan kasus korupsi macam-macam muncul nih Pak Mahfud. Ya. Katakanlah misalnya yang rame-rame soal kasus korupsi di Pertamina, korupsi di PGN, korupsi di Bank Jabar Banten. Ini kan umumnya adalah kasus-kasus lama, Pak. Ya, yang dibuka sekarang oleh aparat penegak hukum. Nah, dari sisi pengusutan itu apa yang Pak Mahfud cermati dengan di era Prabowo sekarang membuka kasus-kasus lama korupsi sehingga diusut seperti sekarang? Ada dua hal. Yang diambil itu adalah kasus lama dan kasus baru. Menurut saya bisa sementara ini dianggap prestasi ya, karena tidak ada kasus baru korupsi di era Pak Prabowo. Karena nggak ada uang juga yang korupsi. Mungkin nggak ada uang, mungkin tidak berani juga. Iya, dua-duanya ya itu ya. Dua-duanya tidak ada uang dan tidak berani, itu harus dianggap minimal prestasi lah, bahwa tidak ada korupsi baru. Paling tidak belum ada korupsi baru. Tapi fenomena yang kedua, penanganan korupsi itu sering anti klimaks, berbalik arah, menjadi tidak jelas. Mula-mula orang bangga, wah hebat ini pemerintahan Pak Prabowo membongkar korupsi gitu. Yang dulu tidak bisa disentuh, sekarang dibuka. Misalnya ya, kasus Zarof. Itu kan waktu itu ada uang ditemukan 957 ya. Miliar dan 52 kilogram emas di rumahnya. Itu kan waktu itu sudah jelas itu. Kesimpulan dan logika publik pasti itu uang korupsi dalam bentuk penyuapan. Bahkan isunya pada waktu itu jelas, itu Zarof itu Markus, orang ngurusi perkara, sehingga uang sebanyak itu adalah uang selama 10 tahun. Dia himpun di situ. Selama 10 tahun dia himpun di situ, mungkin mau dimasukkan ke bank tidak berani, tetapi kan itu harus diusut. Uang itu dari siapa, dan sebenarnya kalau itu Markus, untuk perkara nomor berapa saja, dan siapa sebenarnya terdakwanya, kan begitu. Nah ini yang agak waktu itu, wah itu hebat nih. Tapi sekarang orang nggak tahu juga. Kasus ini diungkap, tapi ketika diajukan ke pengadilan tidak jelas. Uang hanya dikatakan nerima suap, tapi kan harus ada kan subjek siapa sih yang menyuap. Untuk pengadilan mana, tahun berapa, kan itu 10 tahun. Menurut saya mungkin ada unsur politik di situ. Unsur politik saling ketersandraan ya, mungkin ya, antara Kejaksaan dan Mahkamah Agung, di mana mungkin bisa saling buka kartu. Karena kalau Kejaksaan Agung mau buka Zarof Richard ini, menurut saya tidak sulit.